Baik, di sini saya akan meringkas yaitu makul marketing. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas manajemen A2 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah marketing. Sini saya akan meringkas yaitu bab 1 yang berjudul menerapkan digital dalam pemasaran. 1.1 Pendahuluan. Booth Ketdel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Ketdel 2013, dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. 1.2 Memahami pemasaran. Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Ekonomi perhatian atau attention economic. Pemasaran digital sangat kuat dalam dua cara. Pertama, audiens dapat disegmentasi dengan sangat tepat, bahkan sampai faktor-faktor. 1.3.1 Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunikasi aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara berikut ini. Yang A, crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Manfaat dari crowdsourcing sendiri adalah untuk marketing bisnis yang sangat handal, di mana hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya, sekaligus sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi secara gratis. Perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela,
peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah fintech lending mengusungkan konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Yang B, crowdfunding. Crowdfunding atau arun dana, penggalangan dana, adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah objek atau usaha oleh sejumlah besar orang, yang biasanya dilakukan secara online. Dalam dunia bisnis, ide-ide inovatif saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan modal usaha. Modal itu ibaratkan sebuah akar pohon. Apabila akar pohon tidak kuat, maka pohon itu tidak dapat berdiri kokoh untuk menopang batang, daun, dan rantingnya. Begitu juga dengan bisnis. Tanpa modal yang cukup, maka bisnis pun rasanya akan sangat sulit berkembang. Pilar utama dari sebuah crowdfunding adalah website dan pemilik modal. Usaha yang mau dijalankan nantinya didaftarkan ke dalam sebuah website terlebih dahulu. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Terus yang kedua, mendaftarkan ke situs crowdfunding. Yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Microtasking adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyediakan smartphone atau laptop. Yang kedua, memiliki koneksi internet yang cepat. Yang ketiga, mempelajari cara mendapatkan uang di internet. Yang keempat, menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. Terus yang kelima, membuat akun PayPal yang sejenisnya. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah caranya. Pertama, unduh aplikasi microtasking. Kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Terus mengisi survei online. Terus yang keempat, menjadi reseller domain atau website. Terus yang kelima, menjadi freelancer di berbagai bidang. 3, mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. Semua ide itu tentang ceruk komunitas, kepribadian, media yang berpengaruh, dan rentang perhatian yang terpecah menyatu dengan kemampuan untuk mengelompokkan audiens online dan menyesuaikan pesan dengan audiens online tersebut. Segmentasi adalah proses mengambil suatu khalayak umum dan membaginya sesuai dengan mengelompokkan atau karakteristik tertentu. Setelah dikelompokkan, masing-masing kelompok dapat ditargetkan secara berbeda tergantung pada kebutuhan mereka akan merek. Setelah segmen dibuat, pesan yang dikirim juga dapat disesuaikan seiring secara otomatis berkat ketersediaan informasi yang diperlukan dan alat digital. Ini bisa sekecil seperti menambahkan nama pengalaman pelanggan sampai pemberian salam melalui email, atau sama pentingnya dengan menyesuaikan seluruh
halaman konten dengan riwayat pembelian, koneksi dan interaksi mereka terhadap merek. Sebagai contoh, Amazon memberikan rekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan item yang telah mereka beli, serta produk serupa yang dibeli oleh orang lain. Yang keempat, dapat diukur. Faktor kedua yang membedakan digital adalah kemampuan ukurnya. Karena dengan menggunakan hampir setiap tindakan di web dapat dilacak, ditangkap, diukur, dan dianalisis. Manfaat bagi pemasar harus jelas, meskipun media tradisional tidak diragukan lagi efektif. Kadang-kadang sulit untuk mengetahui dan dengan tepat apa yang berfungsi, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa. Metrik penting atau KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah informasi statistik yang hanya memiliki signifikasi nyata jika dibandingkan dengan data spesifik atau industri sebelumnya. Ini harus dipertimbangkan dalam jangka waktu yang wajar agar bisa melihat perubahan sebagai tren dan bukan sebagai fluktuasi sehari-hari biasa. Namun analisis reguler direkomendasikan untuk melakukan tindakan tepat waktu berdasarkan data statistik utama dengan tren negatif. 5. Model TCEO. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital, tetapi kami telah menemukan cara yang paling aktif untuk mengelompokkannya menjadi 4 disiplin ilmu yang saling berkaitan: berpikir, menciptakan, melibatkan, dan mengoptimalkan. Pengelompokan ini menciptakan proses yang akan menghasilkan penggunaan taktik digital secara optimal. Yang pertama, think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital. Seperti perencanaan komunikasi tradisional, pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Terus yang kedua, create, menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan perkembangan web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Terus yang ketiga, engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan pembelian dan perencanaan media, optimisasi mesin pencari, pemasaran email, media sosial yang manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Terus yang keempat, optimise adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimise relevan pada setiap tahap proses. 1.4 Akuntansi perubahan dan cara penggunaan buku ini. Pada intinya, pemasaran adalah tentang percakapan, dan internet telah menjadi pusat percakapan
Sifat terhubung dari internet memungkinkan kita untuk mengikuti dan melacak percakapan ini dan menyediakan titik masuk untuk semua pihak. Apa yang terjadi dalam buku ini adalah cara berkomunikasi dengan pelanggan yang ada dan potensial yang menggunakan internet. Buku teks ini dapat dibaca dari belakang ke depan atau digunakan sebagai panduan referensi, istilah, kunci konsep, dan mata pelajaran yang saling berkaitan disorot dalam setiap web. Sekian dulu penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.